لحضر النبي وللنبي سر النبي وسبي ذريته أجمع من أبي شيخنا الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma sallallahu makarim barik wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina zukhrina wa barakatina wa maulana Muhammad al-Amin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a والعبشار والعفدة لعلكم تشكرون. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب كما قال الرسول صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah kita bersama-sama dikumpulkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditolong oleh Allah, hadir di Masjid Asy-Syifa Rumah Sakit Ulin Banjarmasin ini. Mudah-mudahan dengan juhur berjamaah Allah Subhanahu wa taala memandang kita dengan pandangan ainur rahmah, pandangan kasih sayang. Segala dosa dan kesalahan kita nang banyak ni mudah-mudahan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengampuni dosa kita nang zahir, dosa kita nang batin mudah-mudahan diampuni. Dosa kita nang dahulu, nang dosa sekarang akan datang mudah-mudahan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita nang ingat, nang terlupa, nang sudah kita lupakan mudah-mudahan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dalam bimbingan Allah sampai akhir hayat kita, di hembusan terakhir nafas kita, mudah-mudahan kita mengucap kalimat syahadah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Begitu sempurna Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu berpasang-pasangan. Sampai kematian pasangannya kehidupan. Setiap hari kita ini ada tarikan napas kehidupan dan hembusan napas kematian. Ketika kita hembuskan napas kita, itu sebenarnya adalah hembusan napas kematian kita. Kita tarik ke dalam, itu adalah tarikan napas kehidupan kita. Makanya bila orang meninggal pasti kalimatnya telah menghembuskan napas terakhirnya. Itu hembusan napas kematiannya. Kematian kehidupan pada hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menerka apapun. Ada 3 ketentuan Tuhan, hak mutlak Allah taala. Hak mutlak Allah taala lah. Termasuk kematian kita. Yang paling kita takutkan adalah kematian kita tanpa taubat. Sepaling takut kita pulang membawa dosa ke hadrat Tuhan. Yang membuat kita sengsara di negeri akhirat adalah dosa-dosa kita. Dosa bila tak bawa mati itu paling menyengsarakan akan hamba. Sebanyak apapun dosa hamba, sebanyak apapun, andai kita berbuat dosa ni dalam 24 jam ni, tiap jam kita berbuat dosa 24 kali kita sehari, 20 kali 4 kali kita bertaubat, tetap diampuni Allah. Andai kita berbuat dosa 1 juta kali, dengan tangisan taubat 1 kali, tangisan taubat kita itu akan menghapus dosa nang 1 juta kali. Allah kada peduli dengan dosa kita bila sudah kita datang bersimpuh kepadanya. Makanya Tuhan Maha Ghafar. Bertasdis Ghafar itu adalah Allah yang mengampuni berulang-ulang kali akan dosa hamba. Tawaf bertasdid juga yang menerima berkali-kali akan taubat hamba. Ada kalimat yang manis, buatlah dosamu menjadi kendaraanmu menuju surga. Buatlah dosamu menjadi kendaraanmu menuju surganya Allah. Sebenarnya penghuni surga itu adalah rata-rata orang pendosa. Semuanya pendosa. Kadi dan nang kada berdosanya. Kita di masjid kita orang pendosa beratan.
Seandainya ulun tanya siapa yang kada berdosa angkat tangan, pasti kita kada wani mengangkat tangan kita. Sampai bila mengangkat merasa suci, ya berdosa saja sudah. Artinya kita ini memang pendosa. Tapi kita lihat bah guru, jangankan kita manusia, Nabi Adam aja berdosa. Nabi Adam itu Allah, Nabi Adam itu tanpa dosa. Bagi maksum. Orang yang dijaga akan Allah dari dosa. Kenapa Nabi Adam berbuat dosa? Nabi Adam berbuat dosa sebagai etibar bagi hamba Allah yang lain. Kayak apa? Supaya kita ini dengan dosa itu Allah Ta'ala tetap tadi memandang kita dengan pandangan kasih sayang itu dengan taubat. Seandainya lah kita paham kisah Nabi Adam itu pian, kita akan pasti membela Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu ketika berbuat dosa itu iblis itu mencatat nama Allah. Iblis itu berkata, wahai Adam, aku tidak ingin kamu dikeluarkan sebagaimana aku. Demi Allah, itu pohon namanya khuldi. Itu pohon kekekalan. Bila ikan menelan memakan sedikit, kau akan kekal selamanya. Aku tidak ingin kau seperti aku. Nabi Adam itu percaya karena iblis membuat nama Allah di dalam perkataannya. Seraya iblis itu kayak orang hendak nangis tuh. Kalau aku sudah yang dikeluarkan, wahai Adam, ikam jangan. Aku sayang lawan ikam. Rayuannya, gumbalannya dahsyat, hendak menjerumuskan Nabi Adam alaihissalam. Makanya ketika Allah berfirman, ya Adam, la taqrabah hadis, maka sudah kau katakan jangan kau dekati pohon itu ya Rabb. Ulun percaya apapun kalimat yang diucapkan aja jadi mencatat namamu ya Allah. Tidak mungkin orang berdusta atas namamu ya Rabb. Tidak mungkin ada hamba yang berdusta atas namamu ya Allah. Itu kalimat Nabi Adam. Ulun kada nyangka iblis itu berdusta atas kalimat namamu yang dibuatnya. Dan ulun kada habis pikir ada hamba yang berbuat dusta menyebut namamu. Makanya bila ada orang berdusta menyebut nama Allah, nah itu anak buah siapa tak? Nah, itu. Jadi anak buah iblis laknatullah. Mulai dulu. Nah disinilah nang rahasia kita. Nabi Adam tuh nangis ini ucap Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa nang paling tuha. Kadida lagi doa nang paling tuha pada itu. Karena membaca Nabi Adam adalah orang paling tuha pada Nabi Adam lagi. Ini doa yang dibaca Nabi Adam tadi. Itu doa paling tuha. Kalau doa paling tinggi ada. Doa paling tinggi itu adalah doa kunut. Karena dibaca berdiri. Yang lain berduduk. Kan tinggi itu. Allah. Nah di ketika pian tadi membaca Rabbana zalamna, Nabi Adam tuh berapa lama sidin meminta ampun kepada Allah? Lama dan sana. Ada riwayatnya 300 tahun menangis tanpa dihirau oleh Allah. Allah diamkan Nabi Adam. Kamu bayangkan kalau didiamkan sang kekasih, didiamkan orang Masya Allah Tuhan Rabbul Jalal. Nangis Nabi Adam ketika tadi sidin meminta Allah kadahirani. Pada suatu hari sin teringat dengan kalimat yang bertuliskan di atap-atap langit-langit surga, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Lalu Nabi Adam mengucapkan kalimat kene, Allahumma inni atawassalu ilaika bihaqqi Muhammad. Ketika menyebut nama Muhammad, apa yang terjadi? Allah berfirman, ya Adam, ku ampuni dosamu dan dosa istrimu. Man Muhammad ya Adam. Allah maha tahu siapa Muhammad. Tapi Allah hendak memberitahu kepada orang yang kada tahu. Man Muhammad ya Adam. Ujar Nabi Adam, la adrun kada tahu juga. Tapi ulun melihat ya Allah, bila ada namamu, ada nama Muhammad tertulis, tidak mungkin nama itu kada berarti bagimu ya Allah. Ulun sebut ya Rabb.
Allah berfirman, huwa habibi, dia adalah kekasihku. Siapapun yang menyebut doa, menyebut namanya di dalam doanya, maka doa itu pasti dikabulkan oleh Allah. Hanya bila kita berdoa tuh 5 macam ini jangan sampai kada buat. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, salawat, isi doanya salawat pula. Dalam kita berdoa tuh, kalau bahasnya adabnya kita menyebut a'udzubillah dulu, berlindung kepada Allah daripada syaitan la'natullah. Hanya kita puji Allah dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ini dasar nang sana kok. Ini bismillah ini mampu nih mengangkat azab kubur. Kan riwayatnya pernah tuh. Itu drama banyak kisahnya bismillah tuh. Zaman Nabi Isa alaihi salam, nih, ada sekelompok orang datang lawan Nabi Isa. Sekelompok orang datang mengatakan, wahai Nabi Isa, ada sebuah kubur bila malam menjerit-jerit, nyaring itu membuat kami takutan. Kami mohonkan kepadamu wahai Nabi Allah Isa, supaya mintakan kepada Allah supaya jeritan kubur itu ampih, terganggu kami. Orang ahli kubur ditanam tapi menjerit. Zaman Nabi Isa kedengaran. Kalau zaman Rasul kita Muhammad, seluruh azab-azabnya itu Allah Subhanahu wa taala tunda. Kada didengarkan pada hamba karena Allah memandang rahmat dengan umat Rasulullah. Dulu zaman Nabi Isa kuburnya menjerit kedengaran. Orang kampung datangan, lalu Nabi Isa datang tadi ke kubur tadi. Masya Allah, dasar disiksa oleh Allah penghuni kubur. Nabi Isa sembahyang 2 rakaat. Allah bilang menepuknya, meminta ya Rabb dengan rahmatmu supaya jangan didengarkan jeritan kubur ini. Ini membuat takut penghuni dunia. Allah maha besar. Setelah Nabi Isa berdoa di atas kubur itu, semua tidak ada lagi terdengar suara. Berjalannya waktu sekitar 2 tahun, Nabi Isa lewat kubur tuh kada disiksa lagi, malah penuh dengan taman-taman sorga yang indah. Nabi Isa kan penasaran, wah sidin bagus nih, berita bagus, membayang sidin 2 rakaat. Nabi Isa tuh setiap hendak meminta pasti sembahyang 2 rakaat dulu, meminta sembahyang dulu kepada Allah 2 rakaat. Habis sembahyang sidin. Nah kalau kita kan terkenal dengan sembahyang hajat kita. Hajat itu sembahyang mempercepat kabulnya doa. Apalagi bila ayat pertama kita baca ayat kursi, yang kedua amanar. Ayat kursi kada hafal, kuliah qul Allah tapi 11. Mun kuliah kada hafal boleh diganti ayat pertama Yasin, kedua Waqiah. Panjang mana sih? Nah sembahyang sembahyang ditepuk sidin kuburan tuh. Pin cakawah ini kejadian tuh, makanya Nabi Isa tuh dahsyat benar sampai dianggap anak Tuhan kayak apa? Saking haratnya tepuk sidin. Ya halal makam kum bangun. Wahai penghuni kubur bangun, balah kubur tuh bangun. Mun kita kubur balah bukahan lah. Saya tak tinggal sandal buka. Nah bangun. Lalu Nabi Isa berkata, aku membangun kamu pengen nanya, 2 tahun kemarin kubur kamu penuh dengan siksaan, sekarang penuh dengan nikmat Allah. Apa amalan kamu supaya bisa dikerjakan oleh hamba yang lain? Apa ucapan sidin? Tidaklah wahai Nabi Allah, ini bukan karena amalanku. Ketika aku wafat aku punya anak bayi. Sekarang anakku sudah 2 tahun. Anakku sudah pandai baca bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, angkat adab kubur ayahnya, aku tidak bakalan menyiksa yang anaknya membaca bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah itu mengangkat akan azab kubur ini. Dasar hebatnya anak tuh. Nah anak baca bismillah aja mampu mengangkat azab kubur. Tahu saking dasarnya. Makanya bila pian telah melewati kuburan itu bagus ada adab sedikit.
Barang siapa melewati kuburan dibacanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadil khaira wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nawwarallahu kubrakullah, Allah taala terangkan beritaan kubur tuh. Allah ampuni siapa yang membaca, dikasih 1.000.000 pahala, dikasih Allah 1.000.000 derajat menuju surga, dan Allah subhanahu wa ta'ala ampuni 1.000.000 dosa kita. Jadi bila lewat kuburan baca tuh, jangan lagi 4 lewat udah tulah aja gitu, jadi baca. Apalagi laju pak kendaraan, ya ada orang lewat di kendaraan aja, kalau di Mall Kontimon tuh seberangan kan kuburan aja. Wah laju bengong bakandaran sing lajuan sampai orang kampung sangit bakal pang lewat tuh kuburan bakal kajut orang gimit ya bisa lah, jangan salahkan orang omah aja. Di muka tuh ada tulisannya di jong tuh, apa tulisannya, gas habis jangan gas nyawa ya. Itu orang berjual gas di situ. Artinya apa? Perlahan, karena ahli kubur tuh mendengar akan apapun hentakan ahli dunia. Bahkan kata Rasul, bila kamu masuk kubur, perlahankan kaki kamu tuh, karena bila kamu hentak kaki kamu, ahli kubur ini takajud seakan-akan nang datang mungkar nangkir belang, padahal Haji Udin nang datang. Artinya munkawa, perlahankan tuh ahli kubur. Saking dahsyatnya kemuliaan anak hagin kuitan, makanya bila pin besi anak untung benar. Kayaknya orang bahari nang cerdas 10 anak, nah ada nang 15, mah hapok benar. Ulun ada batas mi apa yang hanyar nih, orang talok tiram tuh 14 anaknya. Allah julun masya Allah dang sana kok 14 anak sidin. Pak 4 nih anak ulun nang ke 14 guru bujuran, mamanya berapa ekor? Sikong aja sidin, mantap pinjau kok sikongnya. Kayak apa pian dalam masa 14 nih anak begawisin biasa aja, jualan kecil-kecilan aja, tapi kau mah hidup 14 orang anak nih. Kayak apa jualan bin 14 nih menggadu anak nih. Aku sudah punya moto, banyak anak banyak rezeki kayak itu. Ada orang kada banyak anak mamauki, jangan ini nang mauk benar sih dan banyak anak. Alhamdulillah dari berdua 15 14 ada sedang nang bekerja nang jadi pegawai negeri berdua itu nang membantu menyuplai dari kebutuhan sehari-hari. Alhamdulillah Allah bantu. Rancak lah Pak berjawab bakal lahir benar aja sih dia. Makanya mamanya betian antar segera aja gara-gara bakal lahirnya ada pian kalahian, tapi kita tahun kena betasmia tapi benda mesra kasih anakannya ya mesra benar nah berjalan juga pingkut berdua nah kayak mesra benar tuh macil mesra benar lah gandeng benar abahnya apa mun dilapas melayang berjalan guru aja nih melayang bisa menyebelah ke kanan adanya apa ini kan sugih di anak sedih, ada orang sugih di harta. Jadi semua itu dikasih Tuhan tidaklah sempurna. Ada yang dikasih Allah situ orangnya berduit benar ya, itu bilanya selamatan banyak nah hadir, tapi berkisah ulun nih guru yang banyak menyekolahkan kemanakan ulun kada bisa anak ulun kada bisa anak sedih ulun guru siapakah kena nama ulunnya kita nang mendoakan ulun, makanya ulun baiklah kemanakan, mudahan kemanakan ingat ulun dinya. Orangnya berduit tapi kadesin anakan. Ada tadi kasih duitan tapi banyak anak, jadi ada rezeki di anak, ada rezeki di duit juga. Artinya manusia tidaklah sempurna dengan nikmat yang dikasih Allah Subhanahu wa taala, pasti ada kekurangannya. Lalu kembali, terakhir jangan sampai kita kadang membaca istighfar. Istighfar yang paling bagus itu istighfar menjelang pagi 10 menit lagi sebelum azan. Itu barang siapa membaca istighfar 10 menit sebelum azan namanya waktu tarhim. Di waktu tarhim itu 10 menit sebelum azan subuh cuma 2 nang bunyi amalan paling harat. Istighfar dengan kita membaca ya arhamar rahimin irhamna. Sampai yang surat kada salah lagi itu bacaan paling afdal. Jadi siapa membaca di 10 menit sebelum azan subuh, istighfarnya pendek ya, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Habis dosa pian diampuni Allah, dosa mama pian, abah pian, anak-anak pian, sarumahan diampuni Allah. Sikong ya nang baca. Tapi waktunya tenah, nang kadang-kadang mepet bangun, duduk. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih.
Munyakawalah, munyakawa sekali barang seumur hidup kita menangis karena dosa kita. Yang mampu memadamkan api neraka dalam riwayat sembahyang kita kada sanggup, puasa kada sanggup. Nang mampu memadamkan api neraka itulah air mata tahu penyesalan kita. Kali-kali munajat, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rab, ya Rab, ya Rab, ya Rab, hentakan terus, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah, ampun terus pian hentak. Kenapa ada butiran nangis? Biarkan jangan dihapus daun tangan, biarkan dia mengalir. Hendak pian ratakan setiap banyu mata nang pian menangis karena Allah. Itu yang akan mendinding daripada azab api nerakanya Allah. Sapuakan ya. Nah, kamu jangan disapu dengan tisu. Itu menjadi saksi di yaumil kiamah. Kita buktikan kisahnya. Ada seorang hamba ketika nyata-nyata masuk neraka, marah nih malaikat, udkhul ilan nar, masuk ke dalam neraka. Allah marah. Udkhul ilan nar bigadabi, masuklah ikam ke dalam neraka dengan marahku. Kayaknya bergerak bulu matanya nih, kerak, berangkat. Ya Rabbi ijinli bisujudi syukran lak. Wahai Tuhanku, izinkan bersujud bersimpuh kepadamu ya Rabb. Allah berbanda apa ya hamba tuh, bulu mata kalinya, ulun bulu mata ya Rabb. Ulun jadi saksi ya Allah, dia pernah menangis satu kali ya Rabb, pernah takut dengan azabmu ya Allah. Ulun jadi saksi ya Rabb. Sebuting bulu mata dari sekian banyak tuh. Makanya bulu mata pian tuh mulai pian lahir sampai pian mati nitu aja orangnya. Kada berganti-ganti, paling berpanjang dikit. Nah, hanya menjadi saksi kehidupan pian sekalinya pernah menangis karena Allah atau kada. Banyu mata menjadi saksi tadi. Ujar bulu mata pernah dari yang banyak nih. Anggaplah bulu mata tuh berapa bulu mata tuh beratan? Pada nontonnya lah. Bulu mata, anggap bulu mata itu mestinya 100 biji, sabuting aja nang basah. Ya Allah, ulun jadi saksi. Allah berfirman, ku terima persaksianmu wahai bulu mata. Ya abdi udkhul ilal jannah birahmati, masuklah kau ke dalam surgaku dengan rahmatku. Yuk sekali aja menangis. Hanya disitulah kita memerlukan bahasa kita Allah. Kita munajat dengan Allah. Sekali menangis seumur hidup kita, keberuntungan besar nanti di yaumil kiamah. Nah, setengah jam sudah. Penailah. Dan Allah mengampuni kita, Allah merahmati kita, Allah memandang kita dengan pandangan kasih sayangnya, dan kita selamat di kehidupan dunia, di barzah, akhirat, sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pandangan kasih sayangnya. Mudahan kita dikumpulkan oleh Allah dengan rahmatnya, dengan kemuliaannya, dengan kasih sayangnya bersama Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Minta ridha, minta halal, minta maaf. Al-Fatihah. Rabbil alamin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa barik wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina dhuhrina wa barakatina wa maulana Muhammad al-amin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Han rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Minta ridha